Hah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, jumpa lagi bareng gua di channel ini nih. Di video kali ini gua akan melakukan perjalanan mudik ke Kuningan. Dan gua akan naik bus dari Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan, coy. Nah, pas gua nyampe ke terminalnya tuh posisinya nggak ada bis Luragung yang ngetem, tapi penumpangnya udah seabrek, coy, udah lumayan banyak. Ya, namanya juga musim rame ya, jadwal mobil juga ngacak, terus jam keberangkatan sama jam kedatangan busnya juga nggak jelas. Jadi ya gambling aja, datang ke sini sedapatnya mobil apa gitu. Dan biasanya kalau lagi musim ramai gini tuh unit-unit bus tuh nggak menerima pemesanan bangku, coy. Jadi kita tinggal datang aja ke sini, nunggu unitnya datang dan kita langsung ngowar tuh pas busnya datang. Alias rebutan masuk buat dapetin tempat duduk. Belum ada 5 menit gue berdiri di sini, coy. Ada unit Putra Luragung Sakti Caraka Upin Ipin yang masuk ke jalur pemberangkatan. Dan ya langsung diserbu oleh para penumpang yang udah nunggu nggak tahu dari jam berapa itu. Langsung penuh kayaknya ini mah nih. Apakah kita akan naik unit ini? Tidak tahu, coy. Ntar kita lihat aja deh ke situ ya, masih kebagi apa enggak nih buat duduk atau minimal buat nyempil lah di depan gitu ya. Karena unit ini tuh depannya ada sekatnya, coy, dan unit ini tuh mesinnya mesin depan. Udah kebayang dong sempitnya gimana di depan nih. Tapi coba kita nyebrang deh, kita lihat nanti kebagian apa enggak nih kita. Ya seperti yang udah gue duga sih, nggak bakal kebagian duduk nih mah. Buru-buru duduk. Ternyata setelah gua lihat ke depan aja, buset, di depan udah 5 orang itu numpuk. Udah kebagian ini mah. Jadi ya mau nggak mau kita harus nunggu unit selanjutnya aja, coy. Apa gua harus ikut ngewar juga kali ya, rebutan gitu. Ya namanya juga musim lebaran dan mobil Kuningan kan begini sistemnya, nggak beli tiket di loket atau agen. Jadi ya mau nggak mau harus pakai sistem ngewar begini pas bisnya datang, coy. Pukul 9:10 atau sekitar 10 menitan ngetem, coy. Bus Putra Luragung Sakti Caraka Upin Ipin langsung diberangkatkan kembali menuju ke Kuningan, Jawa Barat nih. Okupansi penumpangnya ya jangan ditanya. Orang seabrek-abrek tadi tiba-tiba bersih masuk bis ini semua. Oke, dan kita tunggu lagi bis selanjutnya yang akan datang. Bis apa, coy? Gue juga nggak tahu. Kita random aja deh pokoknya naik mobil hari ini. 2000 years later. Sekitar 10 menit kemudian diumumin sama pengurusnya kalau penumpang segera bersiap-siap karena akan ada bus Luragung yang masuk nih, coy. Dan ya ini orang sebanyak-banyak langsung pada ngambil posisi buat ngewar, coy. Dan gue juga belum tahu nih yang masuk mobil apaan. Yang pasti bukan mobil ini dong. Ini mah mobil ke Padang, mobil ANS. Dan nampak dari kejauhan ada Putra Luragung Caraka Pramesti nih, coy. Sepertinya unit ini nih yang akan jadi unit pemberangkatan selanjutnya menuju ke Kuningan. Dan wah, akhirnya gue kesampaian naik mobil ini nih. Mobilnya si Benjos. Ya benar saja mobil ini yang masuk untuk pemberangkatan selanjutnya, coy. Mobil ini tuh memakai bodi dari karoseri Gunung Mas Zeppelin G2 dengan menggunakan mesin Hino AK8 atau mesin depan, coy. Yang sayangnya sekatnya tuh berada di bagian depan. Dan ya ngowar dimulai. Kita mah nunggu beres aja dah. Kita mau selap-selipnya nanti di depan samping supir. Oh iya, kebetulan driver kali ini adalah Abambang, coy. Abambang doang Parlente. Wah, supir jos ini.
Nah coy, ikutin terus video gua kali ini sampai selesai ya coy. Cus. Dan setelah sedikit teterekel dan tata rabas coy, akhirnya dapat juga nih posisi nyempil di samping driver, di samping bangku driver coy, di bagian depan, di depan sekatnya dan di atas mesin. Waduh, mantap kali ini kalau macet pantat coy. Ya, jadi bus ini tuh menggunakan mesin dari Hino AK8 atau bus bermesin depan. Di mana posisi mesinnya ya, tepat di bawah gua duduk ini nih coy. Setelah sekitar 15 menit ngetem di sini coy, roda bus pun akhirnya bergerak, menandakan perjalanan kita akan segera dimulai coy. Gimanakah keadaan arus mudik di H-2 Lebaran ini? Yang gua lihat berita di hari sebelumnya kan macetnya laknat banget tuh ya. Apakah hari ini tol Jakarta Cikampek dan Cipalenya akan selaknat itu atau tidak? Oke lah coy, pokoknya ikutin terus perjalanan gua kali ini ya, bareng Putra Luragung Sakti Caraka Pramesti. Berapa jam nih gua dari Lebak Bulus sampai ke Ciperna. Oh iya, gua turun di Ciperna coy, karena gua mau mengarah ke Kuningan Kota, karena bus Caraka Pramesti ini rutenya nggak lewat Kuningan Kota, nggak lewat Cilimus, nggak lewat Cirendang, melainkan dia melalui Sindang Laut coy. Dan for your information coy, semua unit yang berangkat dari terminal Lebak Bulus menuju Kuningan semuanya itu via Sindang Laut coy. Tapi ada beberapa yang berangkatnya via Cilimus juga. Nah coy, stay tune terus pokoknya ya. Liatin kerudetan perjalanan gua kali ini. Cus. Oh iya coy, di perjalanan kali ini tuh ada yang beda, karena bus Caraka Pramesti ini nggak lewat tol Jor, melainkan lewat tol Cimaci atau Cimanggis Cibitung coy. Jadi dari Lebak Bulus tuh masuk tol, kemudian mengarah ke tol Andara nih coy. Jarang banget kan ada Luragung lewat sini nih kalau nggak musim lebaran. Dan BTW di perjalanan kali ini juga tanpa sengaja ternyata ada teman gue yang mau naik juga nih coy di daerah Bekasi nanti. Dan ya ini yang punya mobil si Benjos coy. BTW bokapnya si Benjos itu adalah salah satu kru dari bus ini nih coy. Mantap kan pokoknya. BTW ini jalan tol sepi amat ya. Apa karena tarifnya mahal, apa karena gimana gitu. BTW ini deh nih pengemudi Jos kita coy, Abambang Doang Parlente. Jos nih, beliau bawa mobilnya gokil. Salah satu driver balapnya Luragung Group nih coy, beliau nih. Oke coy, pokoknya ikutin terus lah video gua kali ini bareng
Putra Luragung Sakti Caraka Pramesti. Cus. Eta mah pernah punya orang Samsara asli. Samsara pisan. Ambil buat radiator pukul nyempur. Kayak mana pisan. Jangan dong. Itu kan mobil pribadi itu kurang deh ya. Setelah kurang lebih 30 menitan lah mengarungi tol Andara dan Cimaci coy, akhirnya kita tiba di daerah Cibitung dan kita akan memasuki ruas tol Jakarta Cikampek nih coy. Disinilah letak kelaknatannya dimulai. Buset, dah ini perjalanan kayaknya bukan berat sih ya, tapi lebih ke kok masih macet kayak begini sih. Tol Trans Jawa udah dikasih one way segala macem juga, kok malah masih separah ini gitu macetnya. Dan ya bisa kita lihat ke bawah nih coy, baru juga mau masuk ke tol Jakarta Cikampek udah dikasih pemandangan macam ini tuh kan. Kemacetan yang stuck coy, buset. Mana tengah hari bolong ini puasa-puasa, astagfirullah, menguji iman dan perasaan banget. Balsam ya. Setelah sampai ke daerah Cibitung dan memasuki ruas tol Jakarta Cikampek, gua dan satu bis ini langsung disambut dengan kemacetan yang luar biasa ini coy. Dan di tengah kemacetan yang bikin runyem begini, ada satu insiden di mana satu mobil kecil yang menyerobot maksa masuk dari jalur sebelah kiri dan akhirnya menyenggol bus Caraka Pramesti ini coy. Untungnya pas kejadian gua sedang on record, jadi ada bukti kalau bukan mobil kami yang nyerobot, tapi mobil dia yang maksa masuk dari sebelah kiri nih coy. Mobil yang tiba-tiba nongol dari sebelah kiri ini nih. Sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan dan saya unjukin videonya, akhirnya ya udah. Orang dia yang salah, yang dia yang nyerobot gitu kan. Sampai akhirnya kita pun kembali melanjutkan perjalanan menembus kemacetan yang sangat horor ini coy. Gila sih, Lebak Bulus sampai ke Cikopo aja tuh ditempuh waktu hampir 4 jam. Gokil coy, biasa juga 1 jam nyampe ke Kopo dari Lebak Bulus tuh. Emang bener-bener gokil sih ya. Kirain H-2 udah sepi karena hari sebelumnya tuh macetnya udah luar biasa banget coy. Ternyata masih laknat kemacetannya coy. Setelah 2 jaman lebih menerabas kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek coy, dari Cibitung tadi, akhirnya bus Caraka Pramesti ini tiba di rest area KM 39 ruas tol Jakarta Cikampek coy. Gua turun di depan nih karena nanti jalan coy, karena kalau ngikutin bis mah lama mau masuknya juga.
Dan BTW nih manusia yang kata gua tadi naik di Bekasi coy, teman gua yang bokapnya adalah salah satu kru dari Caraka Pramesti ini coy. Dan dia itu full berdiri nanti sampai Cirebon. Dan setelah melakukan checkpoint atau checker di rest area KM 39, bus kembali melanjutkan perjalanan dan kembali lagi menerabas rudatnya kemacetan kala itu coy. Kalian bisa lihat sendiri dah. Gua aja yang duduk capek ya, gimana pengemudi-pengemudinya ini? Apa enggak jadi sampai atau bitisnya? Dan akhirnya coy, setelah hampir 3 jam lebih dari Cibitung nih nguyak-nguyak kemacetan, selepas KM 57 akhirnya jalanan bisa mulai terurai dan bus mulai bisa dipacu lagi dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Akhirnya kami bisa merasakan angin lagi coy, karena duduk di depan dengan bus mesin depan yang ada sekatnya kayak begini. Ya Allah, hareudang anjing eta dihareupna. Bayangin batunya, anda pun teh mesin mamacetan aya hareupna disekatnya. Aduh anjing teh. Sekitar pukul 3:30 sore coy, akhirnya bus Putra Luragung Caraka Pramesti ini tiba di gerbang tol Cikampek Utama coy. Di sini adalah titik awal diberlakukannya one way di tol Trans Jawa, di mana di gerbang tol ini kita boleh mengambil jalur kanan atau jalur yang dari arah timur menuju barat nih coy, untuk melaju ke arah timur. Tapi sayangnya waktu itu untuk kendaraan besar seperti bus nggak boleh ngambil jalur kanan di sini coy. Ya walaupun ujung-ujungnya kita bisa kok masuk ke jalur kanan. Gokil coy, 4,5 jam lu Cikopo, Lebak Bulus Cikopo. Aduh, harusnya udah nyampe ini ke Cirebon. Mana aja? Ya coy, setelah mengarungi ruas tol Jakarta Cikampek dengan keadaan biadab seperti itu hampir bahkan lebih dari 4 jam, akhirnya bus kita bisa melenglang bebas coy. Berasa merdeka gitu ya, habis ketemu situasi macet begitu, terus kita ketemu jalan kosong dan bisa memacu kendaraan kenceng, ditambah kondisi hujan kayak gini coy. Wah, besahdu banget dah pokoknya. Dan ini hujannya beneran deras banget, sampai jarak pandang aja ya kayak beginilah. Yang awalnya kita udah males, udah capek gitu kan, udah frustasi, jadi semangat lagi coy.
karena kita bisa ngebut lagi nih. Ditambah cuacanya hujan. Aduh, bener-bener sahdu banget ini. Jos dah pokoknya mudik 2026 kali ini coy. Tiba di exit tol Kalijati Subang nih coy. Bus kita exit tol dulu nih buat muter keluar dan berpindah ke lajur sebelah kanan atau lajur seberangnya tuh coy untuk mengarah ke timur. Karena dapat info dari beberapa bus Luragung yang sudah berangkat duluan kalau jalur kirinya tuh lumayan parah macetnya. Entah tersendatnya karena apa coy. Akhirnya bus kita exit dan muter balik untuk masuk ke jalur sebelah kanannya dengan harapan akan lebih lancar coy. Ya walaupun ternyata tidak. Rudet aing mangis bunga-bunga lancarnya ayo praktek kepanggih macet deui leuwih haram jadul. Ya dinikmati sajalah momen 1 tahun sekali ini coy. Setelah berpindah ke lajur sebelah kanan, dan ya benar saja coy, lajur sebelah kirinya stuck tidak bergerak. Di sini kami merasa menang dan senang coy. Ya walaupun tidak berlangsung lama karena akhirnya jalur sebelah kanannya juga macet. Elah. Aduh. Dan ini tuh macetnya lumayan panjang coy, dari kilometer 103 apa 113 gitu ya, lupa gua, sampai rest area di kilometer 130 coy. Berapa puluh kilometer tuh, berapa belas, 18 kilometer posisi seperti ini coy. Untung drivernya tuh asik orangnya coy, dan orang-orang yang di depan nih orang-orang asik semua. Jadi suasananya pun gak bete coy, walaupun kita macet-macetan. Kita saling ngobrol, kita saling bercanda, segala macam dibahas coy di depan untuk mengurangi rasa jenuh dan menikmati kemacetan dengan suasana kekeluargaan ini coy. Waktu menunjukkan pukul 16:23 dan di jalur kanan jadi kayak begini coy. Sementara jalur kirinya lancar. Aduh, gimana ya, nggak bisa diprediksi sih. Kadang mengandalkan Google Maps juga nggak begitu akurat ya. Sampai akhirnya ketemu di ujung di mana ada sebuah mobil bus merah. Mobil Agramas mogok coy ternyata di tengah-tengah. Ini salah satu penyebab macet di jalur sebelah kanan itu parah ternyata coy. Coy, berhubung tadi gue cukup ngantuk sampai akhirnya gue nyender dan merem. Mungkin ada kali sejam lah gue tidur. Bangun-bangun lah masih macet. Mana keadaan udah gelap lagi. Dan gue juga nggak tahu ini daerah mana.
Yang jelas ini udah nggak jauh dari gerbang tol Sumberjaya coy, karena nggak lama setelah ini bus Caraka Pramesti ini exit gerbang tol Sumberjaya untuk ke warung makan yang ada di Sumberjaya coy, dimana semua unit bus Kuningan yang berangkat dari terminal Lebak Bulus wajib mampir ke rumah makan tersebut coy. Dan tepat di jam 8 malam, bus Putra Luragung Sakti Caraka Pramesti tiba di rumah makan Luragung Sumberjaya coy. Dan ini dia si Benjos. Dia berdiri aja dari Cibitung sampai sini berapa jam itu. Mantap bosku, upacara. Di sini tuh kita mempersilahkan penumpang yang mau pipis, yang mau makan, yang mau jajan, mau ngopi, mau ngerokok, silahkan dah tuh. 20 menitan coy waktunya. Dan setelah berhenti kurang lebih 20 menitan di rumah makan Luragung Sumberjaya ini, bus kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Kuningan via Sindang Laut coy. Banyak banget penumpangnya. Dari yang gua dengar sih ya, selama perjalanan bus ini di trip ini tuh kurang lebih membawa 80 orang penumpang coy. Gokil. 80 orang loh. Dan itu di tengah tuh udah madet banget coy. Dan setelah dari rumah makan ini bus kembali ke arah gerbang tol Sumberjaya dan masuk lagi ke tol Cipali coy. Ngambil jalur kanan lagi nih habis dari sini tuh waktu itu coy. Tapi gua udah nggak mood dan nggak banyak record nih coy. Capek anjir. Cangkul. Sampai akhirnya gua dan si Benjos turun di tol Ciperna Cirebon Jawa Barat coy. Gua turun di pinggir tol karena posisi bisnya ada di sebelah kanan waktu itu, jadi gua turunnya juga di kanan jalan coy. Coy, terima kasih buat kalian yang masih setia dan selalu nontonin video-video di channel gue ini coy. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin coy. Selamat berlebaran untuk kalian semua. Sehat-sehat selalu dan semoga selalu banyak rezeki buat kalian coy. Dan gak lupa juga gue ucapkan terima kasih buat Abambang beserta seluruh kru Caraka Pramesti yang bertugas hari itu coy. Semoga sehat selalu dan semoga selalu selamat di setiap perjalanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.